Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mamat membeli tomat. Jangan lupa singgah di rumah Pak Somad. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana dan hadirin calon penghuni syurga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Rasulullah Idolaku. Tiada kata yang paling indah kecuali puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah terbilang kepada hamba-hambanya yang disayang. Dan tidak lupa pula, selawat berangkaikan salam selalu tercurahkan kepada sang revolusioner dunia, seorang pemimpin yang tak berdasi, seorang penjabat yang tak pernah korupsi. Ialah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah mengubah pola pikir manusia dari pola pikir yang jahiliyah menuju pola pikir yang Islamiah. Yang telah berjuang habis-habisan, berjuang mati-matian demi memperbaiki keyakinan dan akidah umat Islam. Sehingga pada saat ini kita semua umat manusia masih bisa merasakan hidup di dalam Islam dan wafat dalam keadaan beriman. Hadirin yang berbahagia, kehebatan dan kemuliaan Rasulullah SAW diantaranya menjadi seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan umatnya, yang selalu mengutamakan akhlakul karimah, yang pada akhirnya mampu membawa umat yang biadab menjadi beradab, yang berseteru menjadi satu, dan yang dulu menyembah berhala kini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang meneladani akhlak Rasulullah, susah kiranya kita ucapkan dengan lisan, kita rangkai dengan perkataan, atau bahkan kita catat dengan tulisan. Begitu besarnya akhlak dan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyak yang mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang tinggi akhlaknya, baik dalam tutur katanya maupun perbuatannya. Beliau sudah terbebas dari dosa-dosa dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga senantiasa menghabiskan waktunya untuk berdoa, berdakwah, dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita yang sudah jelas-jelas memiliki banyak dosa, akan tetapi tidak sadar untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah. Beliau dilempari batu dan hujatan oleh kaum kafir sampai-sampai kepala beliau bercucuran darah.
Melihat hal tersebut, malaikat penjaga bukit Taif berkata, "Wahai Muhammad, angkatlah kedua tanganmu dan mintalah kepada Allah agar aku angkatkan dan kuhimpitkan bukit Taif ini kepada mereka." Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku mohon, janganlah lakukan itu. Mereka hanya belum tahu." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar anak-anak keturunan mereka kelak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ketika disakiti bukan membalas ataupun membenci, tetapi beliau akan membalaskan kebaikan kepada mereka yang menyakitinya. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan berbagai sunnahnya, baik dalam segi perkataan maupun perbuatannya. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi diri kita, perbaiki mana yang salah sebagaimana tuntunannya. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumber di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur saya panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.